kemudian kelayakan usahanya sudah diidentifikasi. Nah, langkah selanjutnya yaitu merencanakan keuangan usaha. Nah, dalam merencanakan keuangan usaha ini, untuk memulai usaha perlu adanya modal. Nah, modal ini bentuknya bisa uang ataupun barang. Nah, pada dasarnya modal usaha bisa didapat dari diri sendiri. Kemudian kalau dari orang lain dalam bentuk bantuan, selanjutnya atau dalam bentuk pinjaman. Nah, informasi lebih lanjut mengenai modal usaha ada di brosur halaman 9. Bisa diperlihatkan? Oh no 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 no. Ada, Bu? Nah, dari di brosur itu ada cari sumber modal usaha sesuai kebutuhan. Yang pertama, modal itu dari pribadi atau diri pribadi, tabungan atau hasil alam. Risikonya lebih kecil karena tidak terlibat utang jika usahanya gagal. Jadi kalau dari pribadi itu bisa tabungan yang sudah dipersiapkan sejak lama, ataupun hasil alam. Hasil alam itu misalkan bisa dari hasil perkebunan, hasil kita kebun jagung misalkan, ataupun hasil panen pohon, misalkan kita punya pohon di kebun seperti albasia. Nah, leres rak albanya saya pangaosna. Nah, itu modal pribadi. Selanjutnya itu ada modal swasta. Modal swasta biasanya dari bank. Nah, kalau dari bank itu ada disebut dengan kredit modal usaha. Umumnya syaratnya adalah memiliki atau sedang memulai usaha. Jadi kalau kita sudah memiliki usaha, kita bisa mengajukan untuk kredit modal usaha. Nah, sumber yang terakhir itu ada program pemerintah. Biasanya kalau di pemerintah itu ada KUB ataupun kelompok bersama. Kemudian ada PNPM dan lain-lain. Untuk syaratnya ditentukan oleh pemberi bantuan itu sendiri. Nah, selanjutnya menggunakan pinjaman sebagai modal usaha memiliki risiko lebih besar dibanding menggunakan modal dari diri sendiri. Kalau tidak bisa bayar, misal karena rugi usahanya atau usahanya bangkrut ataupun tidak jalan, kita akan terjerat hutang. Apalagi kalau di bank ya, bunganya terus-menerus mungkin akan bertambah seperti itu, sehingga akan lebih menyusahkan. Kemudian alangkah lebih baiknya rencanakanlah dengan matang sebelum memutuskan untuk meminjam uang buat modal usaha. Nah, untuk anggaran usaha yang baru dimulai atau sangat tergantung pada musim sangatlah rentan, sehingga kita perlu hati-hati mengamati keluar masuknya uang. Jadi maksudnya kalau kita misalkan mau bisnis atau usaha ketika musiman, misal seperti sekarang, musim sekarang itu misal musim sawo ya, buah. Nah, sawo buah ya, di daerah biasa daerah Kidul, daerah Cipatujah, Cikalong banyak sawo. Nah, Cikalong ya, misalkan kalau sekarang harganya sedang bagus, ketika kita borong, kemudian nanti setelah lama-kelamaan mungkin harganya bisa turun kembali. Nah, ketika turun maka modal yang sudah kita siapkan, sudah kita berikan ke membeli barang tersebut, sedangkan harga pasar itu menjadi turun, itu kita akan menjadi rugi.
Nah, seperti itu. Jadi sehingga kita perlu hati-hati mengamati keluar masuknya uang. Selanjutnya perlu membuat anggaran usaha. Jadi untuk usaha itu istilahnya jangan dikira-kira. Alangkah lebih baiknya anggarannya itu dipersiapkan dengan matang. Apakah misalkan kebutuhan untuk bisnis tersebut itu apa? Seperti itu. Bisa dari kebutuhan utamanya, kemudian pemasarannya, sehingga nanti didapatkan hasil minimal itu seperti apa. Nah, yang selanjutnya, anggaran usaha berisi catatan perkiraan pemasukan dan pengeluaran suatu usaha untuk jangka waktu tertentu, bisa untuk 1 minggu, bulan, atau tahun. Nah, ibu-ibu sekarang kita latihan, buka buku pintarnya halaman 72, yaitu lembar cerita 3B tentang merencanakan keuangan dalam usaha. Itu kalau di buku pintar yang dulu, kalau yang baru mungkin 4B. Nah, sekarang saya minta perwakilan dari tiap kelompok untuk membacakan satu atau 2 paragraf dari lembar cerita tersebut. Silahkan yang mau membaca lembar cerita dari 3B. Saya. Ya, silahkan Pak Epi. Setelah mengembangkan ide, ya. Setelah mengembangkan ide dan menilai kelayakan, Ibu Lili mulai merencanakan keuangan usahanya. Sebagai modal awal, Ibu Lili mendapat pinjaman Rp100.000 tanpa bunga dari adiknya. Namun demikian, ia harus mengembalikannya dalam jangka waktu 1 minggu. Berapakah modal awal yang dimiliki Ibu Lili? Lanjut ke bagian B-nya, coba dibacakan. Ibu Lili akan berjualan selama 6 hari dalam seminggu. Dalam 1 hari berjualan, diperkirakan Ibu Lili bisa menjual ikannya rata-rata 18 ekor dengan harga Rp5.000 per ekor. Berapakah pemasukan Ibu Lili dalam seminggu nantinya? Nah, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 silahkan bacakan bagian 2A dan 2B-nya. Saya nomor 2 bagian A. Untuk mulai berjualan, Ibu Lili memerlukan panci seharga Rp30.000 untuk menaruh masakannya dan kain lap seharga Rp2.000 untuk membersihkan makanan yang tumpah. Berapakah modal untuk membeli peralatan yang harus dikeluarkan Ibu Lili? Bagian 2B. Ibu Lili berencana untuk mengembalikan pinjaman modal awalnya sebesar Rp100.000 pada minggu pertama berjualan. Berapakah pengembalian pinjaman yang harus dibayar Ibu Lili? Oke, sekarang kelompok 3, siapa yang mau membacakan? Ada? Sok, mangga. Apa? Ibu Lili berapa? Ya, mangga Pak Agus. Keripik Bu ah. Apa ya datang muka dari? Siapa? Yanto. Ibu Lili kemudian pergi ke pasar untuk mengetahui harga bahan baku yang diperlukannya. Untuk seminggu pertama berjualan, Ibu Lili memerlukan 1 30 kg ikan dengan harga Rp10.000 per kilo, 2 bumbu seharga Rp120.000, 3 gas untuk memasak seharga Rp20.000. Berapakah bahan baku yang harus dibeli Ibu Lili pada minggu pertama berjualan? Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Untuk kelompok 4, kelompok terakhir, silahkan. Siapa yang mau membacakan merencanakan keuangan dalam usaha?
Ada? Ada. Ya, silakan. Yang cerita 4A ya. Yang 4A dan 4B. Ya. Seminggu kemudian, Ibu Lili memutuskan untuk tetap berjualan 6 hari dalam seminggu. Ia berharap bisa tetap menjual 18 ekor ikan setiap harinya dengan harga Rp5.000 per ekor. Berapakah pemasukan Ibu Lili dalam seminggu? Cerita 4B. Untuk bahan baku setiap minggunya, Ibu Lili tetap akan membeli pertama 30 kg ikan seharga Rp10.000 per kilo. Kedua, bumbu seharga Rp120.000. Ibu Lili belum perlu membeli gas karena masih ada sisa untuk digunakan selama 1 bulan. Berapakah Ibu Lili harus membeli bahan baku dalam seminggu? Ya, terima kasih. Berarti ceritanya dan soalnya sudah dibacakan. Untuk sekarang silahkan untuk kerja kelompok. Saya beri waktu 10 menit untuk berdiskusi.